Ada yang tahu nama Bapak? Ada yang tahu tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Jakari Ali. Bapak kuliah di Unisba. Di sini Bapak mendapat tugas dari kuliah yaitu untuk simulasi mengajar. Coba KM-nya siapa? Namanya siapa? Yopi. Mau siapin dulu. Mulai jalan, mari kita baca doa. Mulai. Ya, di sini Bapak akan menyampaikan materi tentang beriman kepada Allah. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak pengertian beriman kepada Allah? Ada yang tahu nggak? Ya, Bapak jelasin. Jadi pengertian beriman kepada Allah, iman merupakan suatu kepercayaan yang tertanam dalam hati tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta seluruh makhluk. Jadi apa iman itu? Suatu kepercayaan yang tertanam dalam hati tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta seluruh makhluk. Iman diwujudkan dengan mengakui secara lisan, meyakini dalam hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, coba diulang. Diulang. Yang itu yang iman diwujudkan. Coba tulis. Ya, di sini saya akan menyampaikan materi tentang beriman kepada Allah. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak pengertian beriman kepada Allah? Ya, sebelum itu saya harus mengetahui dulu apa pengertian beriman. Iman merupakan suatu kepercayaan yang tertanam dalam hati tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh diulang? Coba, siapa? Ulang. Ya, terus? Ya. Selanjutnya yaitu sebagai pencipta seluruh makhluk. Iman diwujudkan dengan mengakui secara lisan, meyakini dalam hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, ada yang tahu lagi? Diulang lagi? Kedengeran kan, Pak? Diulang ya. Jadi iman diwujudkan dengan mengakui secara lisan, meyakini dalam hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan.
Jadi kita itu beriman itu harus mengakui kesyirikan, yaitu seperti syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Boleh diulang? Tahu? Meyakini dalam hati. Nah, kita juga selain mengakui kesyirikan itu meyakini dalam hati. Jadi harus yakin dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Amal perbuatan contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Amal perbuatan? Bukan, contohnya seperti sholat, zakat, puasa, haji. Sebagai seorang muslim, kita wajib beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasulnya, dan hari akhir. Ada yang tahu dalil tentang beriman kepada Allah? Ya, Bapak bacakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingat kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Surat An-Nisa ayat 136. Jadi iman yang ada dalam hati kita harus dipupuk sehingga tumbuh subur dan semakin kuat. Jangan sampai iman lenyap dari hati kita, karena orang yang tidak beriman akan tersesat dan akhirnya masuk ke dalam neraka. Nah, jadi iman itu harus dipupuk dalam hati kita yang agar kita itu tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, kita harus disiplin dalam menjalankan perintah Allah agar iman kita tumbuh subur dan semakin kuat. Nah, yang selanjutnya ada B, meyakini keberadaan Allah. Untuk membuktikan keberadaan Tuhan yang Maha Pencipta, ada dua cara yang dapat dilakukan. Nah, ada yang tahu nggak dua cara itu? Ada yang tahu? Pertama, dengan melakukan pencarian berdasarkan akal pikiran, dan kedua berdasarkan wahyu yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Coba diulang, ada yang tahu? Diulang. Ya, jadi yang pertama yaitu dengan melakukan pencarian berdasarkan akal pikiran, dan kedua berdasarkan wahyu yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ada yang tahu? Coba diulang. Yang pertama berdasarkan akal pikiran. Pencarian Tuhan yang menciptakan dapat dilakukan dengan memikirkan alam sekitar. Dalam sebab akibat dijelaskan bahwa sesuatu itu terjadi karena adanya sesuatu. Nah, jadi yang pertama itu berdasarkan akal pikiran. Jadi sesuatu itu terjadi diakibatkan oleh sesuatu. Adanya jagat raya ini pasti karena ada yang menciptakan. Tahu yang menciptakan jagat raya? Allah, betul. Tepuk tangan. Yang kedua, adanya seseorang karena ada orang tuanya. Ya, jadi kalian tidak akan mungkin lahir kalau tanpa orang tua. Yang selanjutnya, jika terus ditelusuri, maka sebab yang pertama adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ya, jadi alam semesta itu tidak mungkin berdiri-berdiri, yaitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang berpikir sehat tidak mungkin meyakini bahwa jagat raya ini ada dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Nah, jadi ya yang tadi, jadi alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Ada yang tahu dalilnya tentang berdasarkan akal pikiran? Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illahu fa anna tusrafun. Yang artinya, demikianlah Allah Tuhanmu pencipta segala sesuatu
tidak ada Tuhan selain Dia, maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan? Quran surat Al-Fatir. Yang kedua tadi kan yang cara pertama itu berdasarkan akal pikiran. Yang kedua yaitu berdasarkan wahyu. Islam mengajarkan bahwa para Rasul Allah membawa risalah ketauhidan, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah ketauhidan yaitu ajaran yang menjelaskan bahwa yang menciptakan, mengurus, melindungi, bahkan melanjutkan alam semesta ini hanyalah Allah. Boleh diulang sudah? Jadi risalah ketauhidan yaitu ajaran yang menjelaskan bahwa yang menciptakan, mengurus, melindungi, bahkan melanjutkan alam semesta ini hanyalah Allah. Jadi Allah itu yang menciptakan alam semesta, bahkan yang mengurus, bahkan nanti alam semesta itu akan dihancurkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Dialah yang Maha Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi Allah itu Maha Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Paham? Yang barusan dua apa? Jadi Allah itu dan tidak pula diperanakan. Dialah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Keberadaan Allah adalah mutlak ada. Jadi walaupun kita tidak dapat melihat secara mata, Allah itu ada melihat kita. Allah itu gaib, jadi tidak kelihatan sama kita lewat mata. Maksud? Enggak. Ya, jadi keberadaan Allah adalah mutlak ada. Nah, manusia sebagai makhluknya harus meyakini keberadaannya dan menyembahnya. Kalau menyembahnya itu dengan cara bagaimana? Sholat itu kan 5 waktu ya. Coba ada yang tahu sholat 5 waktu itu apa aja? Contohnya? Nah, memang Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Yang artinya itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Nah, jadi tiada Tuhan selain Allah, kita itu harus meyakini bahwa Allah itu Tuhan satu-satunya yang Maha Esa dan tidak pula diperanakan. Nah, selanjutnya ada dalil nafsi tentang adanya Allah. Ada yang tahu dalil nafsi? Ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang adanya Allah, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 61. Walain sa'atahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara as-samsa wal qamar la yaquluna Allah fa anna yufakun. Yang pertama ada di dalam surat Al-Ankabut ayat 61 yang artinya, dan jika engkau bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Quran surat Al-Ankabut ayat 61. Yang selanjutnya ada fungsi iman kepada Allah. Ada yang tahu fungsi iman kepada Allah? Fungsi iman kepada Allah dan kehidupan manusia adalah sebagai pegangan hidup. Coba diulang. Fungsi iman dan kehidupan manusia yaitu sebagai pegangan hidup. Jadi kita itu hidup itu berpegangan pada dua Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis itu yaitu pegangan hidup kita. Orang yang beriman tidak mudah putus asa dan dia akan memiliki akhlak yang mulia karena berpegang pada petunjuk Allah. Nah, jadi kalau kita berpegang teguh pada petunjuk Allah, insya Allah kita tidak akan berputus asa. Yang selalu menyuruh kita berbuat baik. Fungsi iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan melahirkan sikap dan kepribadian
Nah, jadi kalau kita beriman kepada Allah akan melahirkan sikap dan kepribadian yang baik. Yang pertama, menyadari kelemahan diri kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Coba diulang yang pertama apa? Apa seperti? Sebetulnya menyadari kelemahan diri kita di hadapan Allah yang Maha Besar, sehingga kita tidak akan berlaku dan bersikap sombong atau takabur serta menghina orang lain. Nah, jadi kalau kita fungsinya beriman kepada Allah itu tidak akan sombong, tidak akan mempunyai sikap sombong atau sikap takabur. Sombong